Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ajma'in, amma ba'd. Bab kedua, melanjutkan kajian Sahih Muslim, Kitabun Nikah, bab tentang nikah. Sekarang tema yang kedua, babun khairu mata'id dunya al-mar'atus sholihah. Ini didasarkan pada hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mata', dunia itu tempat kesenangan atau perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baiknya mata dunia itu, perhiasan dunia itu, kesenangan dunia itu, al-mar'atus sholihah, yaitu istri yang soleh. Hadis ini menegaskan bahwa kita boleh bersenang-senang di dunia, karena Nabi pun menegaskan ad-dunya mata'. Tapi tentu bukan berarti harus dengan mengorbankan akhirat, seperti di Quran surat Al-Imran ayat 14. Allah menegaskan bahwa mata' itu mencakup pada hubus syahwat, semua yang disenangi, minan nisa, memang yang pertama itu istri, wal banin, yang kedua anak, wal qanatiril muqantarah, kemudian harta yang berlimpah, minadz-dzahabi wal fiddah, baik itu uang, wal khailil musawwamah, kuda, kendaraan yang bagus, wal an'am, ternak, kekayaan kan ternak, wal harth, dan sawah atau tanah. Kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu silakan kesenangan kehidupan di dunia. Silakan, boleh kita memiliki itu semua, hanya wallahu indahu husnul ma'ab. Kita harus ingat ada tempat yang lebih baik yang harus kita tempati, jauh lebih baik dari itu semua, yaitu akhirat. Makanya orang-orang yang sholih, orang yang bertakwa, di ayat selanjutnya, qul a'unabbiukum bi khairim min dzalikum, apa tempat yang lebih baik daripada dunia itu, yaitu jannatun tajri min tahtihal anhar wa azwajum mutahharah wa ridwanun minallah. Jadi nanti ada istri juga, ada istri yang disucikan, kemudian juga ridwanun minallah. Siapa orang-orang yang akan mendapatkan itu? Kata Allah, lilladzina taqu, orang-orang yang bertakwa, yaitu alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, yang suka berdoa rabbana innana amanna, dan seterusnya, yaitu as-sabirin was-shadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang jujur, orang yang benar, orang-orang yang sabar, orang-orang yang tunduk, yang kunut, khusyuk di ibadah, wal munfiqin, orang-orang yang senantiasa infak,
wal mustaghfirina bil ashar, dan juga rajin istighfar di waktu sahur ya. Jadi waktu sahur teh lain peureum tapi perbanyak istighfar, bisa lewat sholat tahajud, bisa juga tidak ya, sesudah sholat tahajud. Jadi artinya sekali lagi penegasan Nabi ad-dunya mata itu artinya boleh, cuma tidak dengan mengorbankan akhirat. Yang kedua, Nabi menegaskan di sini yang harus diprioritaskan dari kesenangan dunia itu adalah almar'atus sholihah. Artinya yang pertama yang harus diprioritaskan dari kesenangan dunia itu adalah menikah ya. Jangan sampai diperbanyak harta, dicari gelar, cari jabatan setinggi-tingginya, tapi kemudian tidak menikah ya, tidak punya istri, itu keliru ya, tidak sesuai sunnah Nabi ya. Memang ada gitu lelaki yang memang kaya, ada kaya petinggi partai, tapi ada yang tidak punya istri ya. Itu tidak sesuai sunnah. Meski seperti kemarin dinyatakan, kalau memang tidak mampu itu tidak berdosa. Yang berdosa itu kalau memang sengaja membenci sunnah Nabi ini. Yang ketiga, di sini Nabi menegaskan bahwa kesenangan dunia itu bukan hanya menikah, tapi istri yang ditikahi itu harus jadi istri yang sholih. Nah, di sini kebanyakan kita keliru ya. Kata Allah kan di Quran surat Toha, di tahun mana pernah sering kita bahas ayat itu. Kebanyakan di antara kita kaum bapak itu lebih mementingkan kesenangan dunia dalam arti bekerja profesi, sementara anak dan istri tidak terperhatikan bagaimana agamanya, bagaimana sholatnya. Padahal peringatannya sudah ada di Quran surat Toha halaman terakhir. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Jangan terbuai pandanganmu kepada kesenangan dunia yang kami berikan kepada beberapa orang di antara manusia. Itu semua hanya kembang. Kembang teh kan indah dilihat, tapi nggak bisa dimakan, dipetik cepat layu. Jadi alusna teh ditingali we unggul, disimpan buruk. Warizqu rabbika khairu wa abqa. Padahal rizki dari Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Apa yang harus dilakukan? Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, ahlaka itu yang paling nomor satu itu istri. Perintahkan istrimu sholat dan bersabarlah atasnya. Kenapa susah? Yang namanya mengibadahkan keluarga, nyolehkeun anak jeung istri, susahnya bukan main. Mata kudu sabar. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kami yang memberi rizki kepadamu. Wal akhiratu khairul lil muttaqin, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi artinya di ayat ini Allah mengingatkan kita, rizki yang paling baik itu adalah rizki Allah yang nanti puncaknya akan diberikan semuanya di akhirat. Cara mencapai rizki Allah itu adalah perintahkan sholat kepada anak dan istri. Nah,
di ayat tersebut Allah mengingatkan kita, jangan wala tamuddanna ainaika ila mamatta'na bihi, jangan sampai kesibukan kita mengejar dunia mengabaikan pendidikan untuk anak dan istri. Ada banyak ya, orang kaya yang saya kenal ya. Beliau sering berkata, saya apa artinya kekayaan banyak kalau kemudian istri tidak terperhatikan, kalau kemudian anak-anak tara kamar masjid. Kita yang ngomong gitu teh geus ngebangun masjid hargana 5 miliar kusorangan minta bantuan ku lain. Saya bisa lebih kaya dari ini, tapi apa artinya kalau saya harus mengorbankan keluarga? Saya enggak mau. Nah, seperti anu gitu. Nah, itu orang yang menyadari hadis ini ya. Jadi apalah artinya senang di dunia, tinggi jabatan, ari budak ala lancur, pan gitunya tipologi kiwari. Jabatan di politik luhur, jabatan di perusahaan luhur, budak ala lancur. Naudzubillah min dzalik. Atau banyak juga ustad kiai, wah tenar kaditu kadieu, pokoknya menjadi guru bagi semua, tapi keluarganya hancur. Nah, ini jangan sampai seperti itu, karena sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang solihah. Yang keempat, ini juga jadi notok kasaban babatok, bahwa bagi bapak-bapak yang memang kekayaan dunia katakan tidak diperoleh ya, atau tidak puas, tidak sesuai standar minimal UMR, sabar we, karena keun bae ripuh dahar, ripuh nginum, ripuh pakaian oge asal boga keneh istri. Nya kitu deui, istri asal boga salaki anu soleh. Naon artina na imah gede, harta loba, kendaraan aya, nanaon babari, ai salaki teu balik, ai pamajikan teu ecreug, itu enggak ada artinya. Jadi asal kita punya istri yang solih, ibu-ibu punya suami yang solih, karasa nikmatna dunia eta. Nabi nggak mungkin salah bersabda, mal mungkin Nabi salah ngajarkeun. Jadi kalau Nabi mengatakan seperti ini yang menjadi target kita, obsesi kita. Bae imah butut, bae duit saeutik, bae dahar pas-pasan, bae baju bararutut, nu penting pamajikan soleh, nikmat hirup teh gitu. Nah, ini anjurannya sekali lagi dalam kaitan nikah, agar kita memprioritaskan nikah sekaligus mengajarkan ini ke anak-anak kita ya. Jadi jangan sampai obsesi dunia ya, yang dikejar, tapi keluarga yang dikorbankan, seperti kita saksikan banyak di peradaban barat. Peradaban barat tuh kurang bagaimana maju teknologinya, teknologi kesehatan, teknologi media dan sebagainya maju, tapi lihat keluarganya ala lancur ya. Pernikahan seenaknya, perceraian seenaknya, ala lancur. Anak-anaknya Barack Obama wae pernah mabok. Nah, jadi itu teh jelema nu terhormat kitu patut gitu, menggambarkan betapa rusaknya tatanan kehidupan keluarga ya, kehidupan dunia dalam perspektif Islam. Kemudian bab berikutnya babun fi nikahi dzatiddin, menikah yang bagus agamanya, yang mempunyai agama ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal tunkahul mar'atu li arba'in, perempuan itu dinikahi karena 4 hal. 5 liha karena hartanya, wali hasabiha karena kehormatannya ya, keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha dan karena agamanya,
fadfar bidzatid din taribat yadaka, maka pilihlah, utamakanlah, adbar teh, utamakanlah, prioritaskanlah urusan agama, nanti akan selamat kedua tanganmu, akan beruntung kedua tanganmu. Hadis ini membolehkan mukafaah, mukafaah teh sakufu. Sakufu itu dulu di Arab mah jadi syariat, tradisi, pantangan, sama di kita juga. Non sakufu teh mun raden kudu jeung raden deui gitu. Teu meunang ya. Dulu saya punya teman ya, jadi dina absen teh tinu R nya, najan panggilanna malen eta nya. Apalna teh ngaranna teh anu absenna tinu R, RD. Tulisin segala ada dina akteuna aya gitu. Bapaknya Raden, ibunya Raden. Dia pun dipaksa nikah dengan Raden. Terjadi nya. Kudu nama kawin we yang pemuda Persis. Itu dianggap melanggar tradisi. Wah, itu perjuangan dia untuk tidak mengikuti tradisi itu susahnya bukan main. Di urang nu beunghar jeung nu beunghar deui nya, nu beunghar jeung miskin depan asaan aya keneh gitu. Nah di Arab dulu itu jadi syariat, syariat jahiliyah. Tidak boleh orang Quraisy nikah dengan di luar Quraisy. Kalau di kita masih adanya ajan memang teu diwajibkeun, ngan sangat dianjurkeun mun anak Habib kudu jeung Habibah deui. Mun teu jeung Habibah ke turunanna moal jadi Habib deui gitu. Jadi kudu mun hayang Habib berarti indung bapana kudu Habib. Mun ke anakna yang Habib, pamajikanna kudu Habibah, ya, kudu keturunan garis Quraisy dan sebagainya. Nah, yang begituan dibatalkan oleh Islam sepenuhnya tidak, tapi juga diakui sepenuhnya tidak. Kenapa? Karena hadis ini masih mengakui. Jadi boleh kita menikah atau menikahkan anak kita itu mempertimbangkan harta, ya. Pan urang ge baheula kitu hayang makan beunghar, ngan kumaha atuh da ngukur kakujur. Bisi teu karesikoan. Wali hasabiha juga keturunannya kan kita lihat dulu ya turunan siapa, anak saha, harus sakufu. Kalau ini anak kiai itu anaknya keluargaan gitu, itu teh moal klop teh di keluargana teh susah ya. Wali jamaliha kecantikannya juga ya, karena harus cinta kan, cinta kecantikan. Kalau memang tidak cantik ya, tidak senang, susah ya. Tentu cantik di sini standar masing-masing ya. Atau standar minimal daripada eueuh daripada teu bebenangan gitu nu aya we. Nah, yang ditekankan oleh Nabi walidiniha. Nah, ini yang wajib. Yang wajib dari mukafaah itu agama. Karena kalau kita menikah atau menikahkan kepada yang beda agama itu hukumnya haram. Jadi bapak teh engke lamun aya calon minantu mau ditanya teh lain putra saha damel di mana ulah. Ya. Seperti misalkan tuh cenah si itu dek kawin mana apa jeung saha si anu sok ka masjid tara kitu ya di mana nya teh. Sok ka masjid tara. Orang anu sok ka masjid eta tara. Tara cenah teh. Engke geus kawin teh. Papatahan cenah rajin ka masjid. Saya tanya anak saha gawena naon gitu. Kalau kita kan terbalik ya. Kita selalu ditanya itu, diinterogasi itu kerjanya apa. Bahkan berani membatalkan ya, sudah khitbah pun hanya gara-gara status pekerjaan yang tidak jelas. Padahal rezeki mah lain kumaha pekerjaan kan. Kumaha semangat, kumaha kasolehan ya. Gawena teu pugu ge semangat jeung soleh mah insyaallah lancar rezeki. Nah, di sini
Sekali lagi kata Nabi, fadfar bidzatiddin, prioritaskan urusan agama. Keun weda kege rizki manuturkeun. Jadi sekali lagi dibolehkan mukafaah memperhatikan harta, keturunan, kecantikan. Hanya yang wajib itu harus memperhatikan urusan agama. Kemudian bab selanjutnya bab fi nikahil bikr, menikahi perawan. Nah ini sama nanti dengan hadis Utsman yang kemarin. Jadi dianjurkan menikah itu menikah kepada perawan, bukan janda. Meski bukan berarti janda haram dinikahi, bukan. Ini anjuran. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Abdullah halaka. Kata Jabir bin Abdullah bahwasanya Abdullah radhiyallahu anhuma, Abdullah ini bapaknya, halaka meninggal dunia, wa tarokatis abanat, meninggalkan 9 orang anak perempuan yang masih kecil. Ada juga yang menyebutkan 7. Jabir cikal adina kabeh awewe salapan. Fatazawwajtum ra'atan thayyiban, maka aku menikah dengan seorang perempuan janda. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya, di riwayat lain jadi dilaporkan Rasul cenah itu Jabir nikah. Rasul dipanggil, ya Jabir tazawwajta, Jabir kamu sudah menikah? Qala qultu na'am, ya Rasul. Mungkin tidak onang-onangnya. Terus ka Rasul dek wawartos kaburu aya ngebejaan gitu. Nabi langsung tanya, fabikrun am thayyib. Nah ini berarti, tapi bukan berarti Nabi tidak memperhatikan agamanya. Geus puguh lah gitu. Dari sahabat mah pasti mementingkan agama, tapi Nabi ternyata memperhatikan juga perawan atau janda. Ya, lain lagu Mansur S lain. Perawan atau janda. Qala qultu bal thayyib ya Rasulullah, janda Rasul. Maka Nabi langsung menyarankan, fahalla, kenapa tidak jariatan, seorang gadis, tula'ibuha wa tula'ibuka, agar bisa menghiburmu, kamu juga bisa menghiburnya, tudahikuha wa tudahikuka, ya, agar bisa pas senang-senangnya. Ini menunjukkan bahwa kesenangan dunia seperti ini dianjurkan. Ya, bedana orang jeung agama Kristen, agama Hindu Buddha. Hindu Buddha mun hayang soleh kudu ninggalkeun. Kristen kan yang namanya paus, yang namanya kardinal itu nggak boleh menikah. Yang namanya biksu, ya, di nama Mahabharata itu menang kawin. Nah di Islam enggak. Jadi kesolehan itu tidak kemudian harus meninggalkan kesenangan dunia. Bahkan dianjurkan, nah atuh cenah lain kaparawan gitu cek Nabi. Ngaras senang, ya, optimal, maksimal. Qultu lahu, saya menjawab, inna Abdullah halaka. Pun bapak cenah, ayah saya kan meninggal, wa tarokatis abanat, meninggalkan 9 orang anak perempuan. Wa inni karihtu an atiyahunna bimislihinna, masa saya punya istri yang sama dengan adik-adik saya, cenah gitu. Kita kan kurang hormatnya adik teh ka istrina teh kurang hormat cenah. Nya siga mun aya bapak boga pamajikan ngora anu usiana bahkan lebih rendah dibanding anak yang paling besar, itu kadang-kadang kurang berwibawa. Najan teu meunang tetep we kudu aya adabna. Itu pernah ada yang curhat ke Ustaz Rahmat Najib, yang setahu saya, seingat saya. Itu masalah begitu. Jadi anak-anaknya tidak respect sama ibu tirinya gara-gara persoalan-persoalan seperti itu. Memang manusiawi di satu sisi, tapi tetap saja haram, kudu we hormat. Nah, di sini Jabir berusaha tidak seperti itu. Fa ahbabtu an aji'a bimra'atin taqumu 'alaihinna wa tuslihunna. Sengaja saya menikah dengan janda agar istri saya bisa mengurus
mereka semua bisa keibuan, geus pengalaman lah gitu. Aya nu gadis mapan kakara nya, belum pengalaman, beda jeung anu pernah. Qala fabarakallahu lak au qala li khairon. Nabi ternyata tetap mendoakannya, mudah-mudahan diberkahi. Jadi artinya boleh menikah dengan janda, apalagi alasannya ngarah bisa ngurus halus ya, ke adik-adik atau ke anak-anak ya. Kalau kita kita ada seseorang yang meninggal istrinya lalu memilih yang janda agar bisa mengurus anak-anaknya, boleh. Cuma tetap dianjurkan agar terasa bunga pernikahan itu adalah menikahi yang masih gadis. Tak iya nu diamalkan ku Utsman bin Affan kemarin kepada Ibnu Mas'ud pan ngaharewos. Cenah nah atuh cenah lain nikah deui sok cenah ku abdi pamulariankeun gadis ya, agar mengembalikan kesegaranmu. Nah, kenapa Utsman menawarkan gadis? Tak iya dalilnya. Jadi dianjurkan seperti itu. Mun bapa dek nawarkeun ka sobat anu lengo, tong nawarkeun janda nomor hiji mah nya, nawarkeun gadis keun bae budakeun hege. Yang kedua na baru mun eueuh teuing. Da de urang mah rumusna mun eueuh teuing. Kemudian bab la yakhubu ala khitbati akhi, tidak boleh mengkhitbah di atas khitbah saudaranya. Nah, ini hadisnya sudah pernah kita bahas dulu di pembahasan Riyadhus Shalihin atau Ar-Risalah. Hadisnya diterima dari Abdurrahman bin Sumamsah annahu sami'a Uqbah bin Amir radhiyallahu an 'alal minbar. Beliau pernah mendengar Uqbah bin Amir sedang berceramah di atas minbar mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu akhul mu'min, mukmin itu saudara mukmin lainnya meskipun beda suku, beda bangsa, beda negara, beda bahasa. Fala yahillu lil mu'min an yabta'a ala bai'i akhi, tidak halal seorang mukmin membeli barang yang sudah dibeli oleh saudaranya atau menjual barang yang sudah dijual kepada saudaranya ya. Jadi praktiknya kalau saya pedagang, saya misalkan buat buku itu pesanan si A, saya berikan ke si A, terus sebelum diberikan ke si A ada yang nawar lebih mahal, lalu saya berikan kepada yang nawar itu haram, sayanya yang nawarnya juga haram. Makanya mun urang datang ke tukang kusen, keur nyieun kusen, tanya heula tong, wes ya alus belilah sabaraha. Kok mau mencek tukang kusen, oh tos saya anu meser sabaraha 3 juta, beli ku urang 5 juta, teu meunang haram. Meskipun ridho sama ridho antara pembeli dengan penjual nggak boleh haram. Oh enggak, nanti aja bikin cenah butuhna ayeuna sok bae 3 kali lipat, haram itu. Meskipun ridho sama ridho komo tukang kusen atohun pisan wis cenah ya, urang kan bae tinggal nyieun deui we, enggak bisa itu. Apalagi jika di tengah waktu kan ngaranna kusen mah tengah waktu keur ngabangun da mulai meuli kusen bari can ngabangun. Jadi keur ngabangun pas datang mana kusen, oh cenah ke anjing cenah nu kamari anu pesen, enggak boleh itu, haram. Termasuk ya kita tahu itu barang sudah dipesan oleh orang lain lalu kita memotong, nggak boleh, itu haram. Di proyek-proyek apapun lah yang sifatnya transaksi itu nggak boleh. Termasuk ustad ya. Apal ieu eta nu biasa ngisi di dinya ahad ka hiji teh ustad anu slonong boy. Jadi KDKM na nelpon geus cenah wis ku abdi we cenah gitu. Aya nu kitu ya dina perustadan lumayan rame. Jadi sampai seperti itu, level masjid-masjid besar juga sampai seperti itu. Level TV gitu mah saling salib ya gitu. Jadi tim suksesna, manajer-manajerna sama itu haram, ya nggak boleh. Kalau kita tahu di sana sudah ada yang mengisi, tong kemudian
mengajukan ya sampai memutus yang lain, kecuali pihak DKM geus boseneun bosan cenah yang ganti masa teu maju-maju itu lain soal. Tapi jangan kemudian memutus kontrak yang lain. Wala yakhtubu ala khitbati akhi, dan jangan mengkhitbah di atas khitbah saudaranya hatta yadaro, sehingga dia sendiri yang memutuskannya ya, putus cinta. Mun dina lagu mah jangan sampai pagar makan tanaman yang geus puguh eta teh calon batur tapi kemudian malah dia dekati pajarkeun teh selama janur kuning belum terpancang fastabiqul khairat. Teu bisa geus puguh eta kabogo si anu teu meunang disalib ya. Sama bapak juga demikian, kalau nanti punya calon menantu geus puguh calon menantu teh eta geus nanyaan bahkan sudah beberean keur nanyaan teh, tapi karena ada sesuatu ya. Itu ada kan, saya pernah cerita dulu gara-gara cenah ngecurhat ka abdi ai baheula cenah abdi keur baung wani boncengan cenah ngisi eneng tara nyarek si bapak teh ari ayeuna cenah abdi rarasaan geus bager pedah calana ngatung janggotan terus taradaek ngejemput boncengan jadi curiga jeung nitah megat ke cenah ustad kumaha eta teh salila can disalib ku baturna terus berjuang fastabiqul khairat. Kecuali lamun geus urang nyalip nu batur teu meunang terus berjuang, kecuali kekeh wae si neng nangis teu bogo nyangos enengan deui nu leuwih soleh ya. Ada yang sebenarnya enggak boleh. Nggak boleh kita memutuskan khitbah yang memang sudah terjadi di antara anak kita kalau memang alasannya tidak ada yang syar'i, kecuali yang syar'i misalkan anak kita menikahnya dengan yang beda agama atau yang rusak akhlaknya ieu mah da cenah tibalik ai baheula abdi keur baung bahkan cenah asup ka dapurna wani ayeuna mah pan abdi cenderung tamu teu wantun cenah kalebet teh gitu. Justru jadi aneh namun tadi dipegatkeun. Nah ini perkeliruan, mudah-mudahan kita semua jauh dari semua perkeliruan tersebut. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.